19. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Zidan Adam Pratama. Salah satu hobi saya adalah membaca. Beberapa buku yang pernah saya baca dari perpustakaan sekolah adalah buku Si Pemberani dan buku Cerita Rakyat Jawa Tengah. Di dalam buku Cerita Rakyat Jawa Tengah ada satu cerita yang menarik loh. Cerita ini mengisahkan tentang asal-usul salah satu desa yang ada di Kabupaten Cilacap yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2018. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang asal mula Desa Kesugihan. Konco kabeh ana sawijine carita asal mula Desa Kesugihan. Ayo podo bagaimana kisah cerita ini? Penasaran kan? Yuk simak cerita dengan baik. Pada suatu hari di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Keling, terdengar suara ayam jantan berkokok bersaut-sautan menambah suasana damai dan tenteram. Rakyat Kerajaan Keling hidup sejahtera karena dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Ia bernama Prabu Bawana Keling. Prabu Bawana Keling adalah seorang raja yang besar dan tersohor. Dia disegani oleh banyak kerajaan lainnya di Pulau Jawa. Teman-teman, meskipun menjadi seorang raja yang kekayaannya melimpah dan kenikmatan yang tersedia, namun itu tidak dapat membuatnya bahagia. Mengapa yang mulia Prabu tampak murung? Apakah kiranya yang membuat yang mulia Prabu bersedih? Tanya sang patih abdi kerajaan yang setia. Entahlah patih, semua yang aku miliki ternyata tidak membuatku bahagia. Apalah gunanya hidup jika tidak mengetahui arti hidup ini? Jawab sang Prabu yang gelisah. Pada suatu hari Prabu Bawana Keling
menyerahkan semua harta yang kupunya untuk rakyatku tercinta. Dia memutuskan untuk mengelilingi Pulau Jawa. Prabu Bawanakli meninggalkan kerajaan seorang diri. Dia melangkah terus melangkah, seakan tidak pernah merasa lelah. Bukit dan gunung dia daki, dengan badai dia telusuri, hutan lebat dia masuki, semua rintangan ia hadapi tanpa ada rasa bimbang dan ketakutan. Teman-teman, sampailah Prabu Bawanakli di sebuah tempat bernama Gunung Selawi. Di tempat itu, Prabu Bawanakli merasakan suasana yang nyaman dan tenang untuk beristirahat atau berdoa. Akhirnya kutemukan juga tempat yang nyaman untukku bertapa. Prabu Bawanakli bertapa di sebuah batu lebar dengan penampakan atas laut. Batu yang digunakan bertapa Prabu Bawanakli dinamakan Kalendra, atau yang memiliki makna tempat tidur raja. Teman-teman, setelah beberapa lama Prabu Bawanakli bertapa, ia terbangun dan merasa lapar. Tanpa disadari, Prabu Bawanakli bergumam, tangi turu kayak kieko, rasane kencot ya. Patute mangan tumpeng bosok karo dengan kelapa ijo. Enak banget ya. Ternyata ucapan Prabu Bawanakli terdengar oleh seorang lelaki separuh baya yang sedang mencari rumput. Ucapan seorang petapa pasti diperhatikan oleh yang mendengarnya. Ada suara tumpeng bosok karo dengan kelapa ijo ya? Ya. Si pencari rumput meninggalkan pekerjaannya dan bergegas pulang ke rumah. Ya, apa jani apa? Ketone kayak mau duduk tangan. Lalu si pencari rumput menceritakan apa yang didengarnya kepada istrinya. Wes, cepet, jagone disembelih, saiki gawe tumpeng bosok karo beras sing paling main. Aku tepet dengan kelapa ijo. Perintah si pencari rumput kepada istrinya. Teman-teman, tahu tidak apa itu tumpeng bosok? Tumpeng bosok adalah tumpeng yang di dalamnya berisi daging ayam, serundeng, dan aneka macam lauk lainnya. Jika gulungan tumpeng itu disentuh, akan mudah terurai. Sekarang kebanyakan orang mengenal tumpeng bosok dengan nama tumpeng megono. Singkat cerita, setelah memasak tumpeng bosok dan memetik buah kelapa muda, si pencari rumput dan juga istrinya bergegas ke Gunung Selawi untuk mempersembahkannya ke sang petapa yang tidak lain adalah Prabu Bawanakli. Adalah deneng sekali ngerti, nek aku lagi pengen tumpeng bosok karo dengan kelapa ijo. Ucapan Prabu Bawanakli yang sedikit kaget karena menerima persembahan dari si pencari rumput. Lalu si pencari rumput menceritakan bahwa ia mendengar Prabu Bawanakli saat bekerja. Sambil mengangguk-anggukkan kepala, si petapa Prabu Bawanakli menjawab,
Oh ya wis, matur nuwun banget ya. Tumpeng basa ketak tanpa. Lalu si petapa makan dengan sangat lahap. Setelah menikmati hidangan yang diberikan, si petapa mengembalikan wangun atau tempat nasi, rinci tempat berbagai lauk, dan belahan buah kelapa muda dengan pesan jangan dibuka sebelum sampai di rumah. Apa Pak? Aja dibuka yuk. Oh ya. Hari menjelang malam, si pencari rumput dan juga istrinya bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka penasaran dengan sang petapa. Lalu mereka membuka wadah makanannya. Wush, wush, angin berhembus kencang dan cahaya berkilau keluar dari dalam wangun, rincin dan belahan buah kelapa muda. Dan betapa terkejutnya mereka, mata mereka terbelalak, mulut mereka ternganga, seakan tidak dapat berucap. Yo, kayaknya di sini emas. Iya Pak, alhamdulillah. Teman-teman, seketika itu si pencari rumput dan juga istrinya menjadi orang yang kaya raya. Orang-orang menyebut mereka dengan nama Kakek Suki dan Nini Suki. Oleh karena itu, desa tempat tinggal mereka dinamakan Desa Kesugihan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diperolehnya, Kakek Suki dan Nini Suki berjanji untuk selalu berbagi. Jika ada orang yang pergian, terutama dari kawasan Gunung Selok, Kakek Suki dan Nini Suki menyediakan